Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas teori bahasa dan automata pertemuan ke-8 tentang definisi non-deterministic finite automata dengan IMUF. Non-deterministic finite automata dengan IMUF. IMUF di sini bisa dianggap sebagai penting. Pada non-deterministic finite automata dengan IMUF atau transisi I, diperbolehkan mengubah state tanpa membaca input. Disebut dengan transisi I karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Contoh, dari Q0 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q2. Selanjutnya, dari Q2 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q4. Lalu selanjutnya, dari Q3 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q2. E-closure. E-closure adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. E-closure Q0 berarti bahwa himpunan yang dapat dicapai dari Q0 tanpa membaca input. Contoh E-closure, maka dapat ditulis E-closure Q0. E-closure Q0 adalah Q0, Q1, dan Q2. Lalu E-closure Q1 adalah Q1 dan E-closure Q2, Q2 dan Q4. Lalu E-closure Q3, Q3, Q2, Q4. Lalu E-closure Q4, Q4 itu sendiri. Selanjutnya pertemuan ke-9 tentang ekuivalensi non-deterministic finite automata dengan IMUF ke non-deterministic finite automata tanpa IMUF. Kita dapat membuat suatu NFA tanpa IMUF dari NFA dengan IMUF yang ekuivalensi. Contoh, di sini ada dua gambar, NFA dengan IMUF dan NFA tanpa IMUF. Selanjutnya, saya akan mengerjakan cara ekuivalensi NFA dengan IMUF ke NFA tanpa IMUF. Contoh NFA dengan IMUF. Lalu selanjutnya kita akan mengisi tabel transisinya dulu. Caranya Q0 ke A. Q0 ke A itu berapa? Q0 ke A itu looping, berarti Q0. Lalu Q0 ke B. Q0 ke B. Q0 ke B nya itu berapa? Q0 ke B itu tidak ada, berarti kosong. Lalu 1 ke A. 1 ke A itu tidak ada, berarti kosong. 1 ke B. 1 ke B itu Q2. Lalu Q2 ke A. Q2 ke A itu kosong. Lalu Q2 ke B. Q2 ke B itu looping, berarti Q2. Lalu kita akan mengisi MB closure. MB closure Q0. MB closure Q0 berarti sini Q0 dan Q1. Berarti Q1. Lalu yang di closure Q2. Di sini Q2 ada Q2, Q0 dan Q1. Selanjutnya di sini ada rumus delta Q0A. Q0A itu berapa? Q0A itu looping, berarti Q0 sendiri. Lalu di closure Q0 berapa? Q0 dan Q1. Lalu Q0 ke B. Q0 ke B. Di sini karena di sini kosong, berarti dilewati ke B, yaitu B Q2.
Q2. MB closer Q2 adalah Q2, Q0, Q1. Q2, Q0, Q1. Lalu Q1 ke A. Karena Q1A itu tidak ada, berarti kosong. Lalu Q1 ke B. Q1 ke B itu Q2. MB closer Q2, Q2, Q0, Q1. Lalu Q2 ke A. Q2 ke A itu karena di sini kosong, berarti Q0. MB closer Q0 itu Q0 dan Q1. Lalu Q2 ke B. Q2 ke B itu looping, berarti Q2. MB closer Q2, Q2, Q0, Q1. Kita isi lagi tabel transisinya. Q0 ke A. Di sini Q0 ke A itu Q0 dan Q1. Q1. Lalu Q0 ke B. Di sini Q0 ke B, Q2, Q0, Q1. Jadi Q0, Q1, Q2. Lalu Q1 ke A. Q1 ke A itu kosong. Lalu Q1 ke B. Q1 ke B itu Q0, Q1, Q2. Pertemuan ke-10 tentang definisi ekspresi reguler
Notasi ekspresi reguler atau IR. Bahasa-bahasa yang diterima oleh suatu FSA. Notasi IR. Lambang bintang bisa tidak muncul, bisa muncul, atau bisa muncul berkali-kali. Lalu ada lambang plus kecil, yaitu minimal muncul 1 kali. Lalu ada lambang plus atau U, artinya pilihan. Lalu ada titik, berarti konkatenasi. Contohnya AB sama dengan A titik B. Contoh IR. AB bintang CC dimulai dari AB CC, lalu bisa berkali-kali B-nya, yaitu ABB CC, dan bisa juga ABB CC, dan bisa ABBB CC. Lalu selanjutnya untuk 2010 bintang 010 0100 0100 dan seterusnya. Lalu contoh selanjutnya A bintang pilihan B bintang, bisa A B, AA BB, AAA BBB, dan seterusnya. Selanjutnya pertemuan ke-11 tentang hubungan IR dengan automata berhingga atau IR ke binary state automata. Contohnya IR sama dengan AB. Di sini ada Q0 ke Q1 sama dengan A, dan Q1 Q2 sama dengan B. Lalu contoh selanjutnya IR sama dengan A bintang B. Di sini Q0 itu bisa ke A, A-nya ke Q1, lalu karena ada bintang A-nya bisa berkali-kali, berarti dia looping. Lalu Q1 Q2 yaitu B, jadi A bintang B. Selanjutnya pertemuan ke-12, aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler. CFG atau Context Free Grammar adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk A, B, di mana A adalah pemproduksi dan B adalah hasil produksi. Batasannya hanyalah ruas kiri adalah sebuah simbol variabel, dan pada ruas kanan bisa berupa terminal, simbol variabel, ataupun I. Contoh aturan produksi yang termasuk CFG adalah seperti berikut. CFG adalah bahasa yang mempunyai tujuan sama seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam sebuah bahasa. CFG perlu disederhanakan dengan tujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi yang berarti. Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan penyederhanaan CFG. Pertama ada eliminasi e-production, eliminasi unit production, dan eliminasi useless symbol. Selanjutnya pertemuan ke-13, definisi pushdown automata atau PDA. PDA adalah mesin automata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO. Untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut, dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memory stack. Mekanisme kerja memory stack adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah, input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya, dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Perintah operasi yang digunakan untuk menyimpan input pada stack adalah push, sedangkan perintah operasi untuk mengeluarkan input yang telah tersimpan adalah pop. Sebuah PDA dinyatakan dengan 7 tuple.
yaitu Q himpunan state, sigma himpunan simbol input, T simbol stack, segitiga fungsi transisi, lalu S state awal, F state akhir, lalu Z top of stack. Selanjutnya pertemuan 14 tentang definisi mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun, model ini ditetapkan diterima kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Sebuah mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tupel, yaitu M sama dengan Q sigma R himpunan S, F, dan B. Q sebagai himpunan state, sigma himpunan simpulan input, R simbol pada pita dan fungsi transisi state awal, F sebagai himpunan state akhir, lalu B simbol kosong atau blank, bukan bagian dari sigma. B sigma bagian dari pita yang belum ditulis dianggap berisi simbol B blank.